memang awalnya sempat takut, ikut nggak ya, mau nggak ya, jadi nggak ya. Dot pu, tapi sing bani kayak gitu. Kenapa Nah, enggak? ini untuk Ya. teman-teman yang dot pu tapi sing bani, kasih dong pesan-pesannya. Sosialnya dulu. Sosial. Iya, sosialnya dulu. Jadi khusus donor darah. Iya, kita siap. Ya, Jadi kita sudah siap, mereka ya. selalu siap nih. Kita selalu luar siap. biasa, ini sangat luar biasa ini teman-teman dari komunitas Taman Hati sangat luar biasa. Dari PMI menginformasikan kepada pendonor itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan ya. sekali ya. Sekali ya. Yang lebih tepat ya, lebih baik ya. Turisma sekarang di Taman Hati Kencana sebagai sekretaris nih. Kapan mulai bergabung dengan komunitas Taman Hati Kencana? Kalau saya sendiri sebelumnya sebelum bergabung di pengurus Taman Hati itu memang sudah sempat mengikuti kegiatan Taman Hati dari donor darah di STT seperti itu. Kemudian sempat juga di luar Banjar itu juga sempat mengikuti. Jadi sebelum terbentuknya pengurus itu sebenarnya sudah ikut aktif gitu. Cuman untuk di pengurusnya sendiri baru-baru ini dipercaya kebetulan sebagai sekretaris 1 dan kebetulan juga waktunya ada, jadi kenapa tidak gitu. Toh juga ini kegiatan yang positif seperti itu. Kemudian awalnya ikut Taman Hati itu memang seperti yang sudah dijelaskan tadi, adanya kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk donor darah di acara STT Taman Kaja sendiri, di STT Wirakancana. Jadi yang awalnya ingat banget di tahun 2018 di acara Kriafest itu pertama kalinya saya mengikuti kegiatan donor darah. Memang awalnya sempat takut, ikut nggak ya, mau nggak ya, jadi nggak ya gitu. Takutnya apa? Orang-orang tuh bilang kan kayak yang namanya disuntik pasti sakit ya kan. Kemudian darahnya diambil, katanya kerasa waktu disedot darahnya dan lain-lain kan kayak gitu. Kemudian pas ngelihat 1-2 orang yang sudah donor, kok mereka biasa aja. Terus kayak pengalaman dari orang-orang yang sumpah yang donor juga kayak memang nggak berasa gitu. Akhirnya dari teman-teman sendiri juga yang belum pernah ikut jadi ikut, terus kayak ya udah coba aja gitu. Termotivasi ya termotivasi dari dalam diri sendiri gitu. Akhirnya mencoba sebelum donor itu kan ada proses screeningnya itu tadi. Jadi nah, apa aja kalau bisa diceritakan detail screeningnya? Kalau screeningnya itu yang pertama yang pasti suhu badan. Suhu badan itu kemudian berat badan. Jadi berat badannya kalau setahu saya kalau di bawah 50 itu belum bisa. Kemudian ada cek hemoglobin dan juga tekanan darah. Apa itu hemoglobin? Untuk sel darahnya. Sel darahnya. Ya. Kemudian ada tekanan darah. Jadi kalau setahu saya juga kalau perempuan memang agak susah untuk bisa mengikuti donor karena kan sebagai perempuan itu yang namanya perempuan setiap bulan itu kan mengalami yang namanya menstruasi. Jadi memang untuk perempuan sendiri memang agak sulit untuk melakukan donor darah. Makanya adaptasinya lebih banyak. Makanya harus dicek dulu. Belum tentu misalkan dari 10 orang calon pendonor perempuan itu belum tentu bisa semua. Mungkin 2-3 tergantung kondisi tubuh si perempuan itu sendiri. Nah, kemudian pas waktu itu dicek di screening semua normal, oke, bisa lanjut. Dan pada saat menunggu itu sempat tegang karena pertama kali, jadi tekanan darah sempat naik gitu. Jadi kayak dari petugasnya kayak petugasnya kayak
santai, nggak apa-apa, Santai, kayak gitu. santai. Jadi udah Minum air dulu lah. iya, habis itu pas nunggu kemudian dicek. Memang yang namanya ada benda asing masuk pasti kan ada rasa sakit dan lain. Cuman pada saat proses itu sambil menghilangkan rasa tegang tuh sambil ngobrol sama petugasnya, sambil nanya-nanya berapa kantong sih yang dicari, berapa cc dan lain-lain. Setelah ini akan dibawa kemana. Jadi selama proses tuh tiba-tiba udah selesai aja gitu. Jadi kayak udah, terus setelah selesai diambil tuh kita disuruh diam dulu sekian beberapa menit biar kitanya juga tenang karena takutnya pusing dan lain-lain. Nah, setelah itu udah selesai. Ya. Jadi begitu teman-teman, sahabat semua, cerita dari Turisma yang bagaimana pengalaman pertamanya mendonorkan darah. Made Widianti, kalau di komunitas sekarang bertugas di mana, Bu? Ya kebetulan saya dipercaya menjabat sebagai bendahara 1 di Taman Hati Kencana, Pak. Taman Hati Kencana. Pengalamannya berdonor darah ada nggak? Seperti Turisma tadi katanya sampai naik turun tensinya. Kalau deh pengalaman pertama donor darah gimana deh? Sebenarnya kan Tiang dari tahun 2018 sudah ingin berdonor darah pas waktu ada event Kriapes, tapi karena waktu itu tensi tidak mendukung karena tensi terlalu rendah, jadi tidak lolos dalam proses screening ini. Lalu tahun 2019 juga ada Kriapes, juga ada donor darah. Saat ini kok Tiang lagi menstruasi jadi nggak bisa juga mengikuti donor darah. Nah, waktu niki 2021 bulan Juli tepatnya Niko wenten kegiatan di Banjar Taman Kajo Niko yang diketuai oleh Pak De. Dari komunitas melakukan. Jadi Tiang berkeinginan lagi untuk mencoba gitu, mencoba sesama kayak Turisma udah sekian kali melakukan kegiatan donor darah, kok dia berani, kenapa saya enggak, kayak seperti itu. Toh juga jadi terpacu ya, termotivasi ya. Nggak ada alasan takut jarum takut gitu. Jarumnya. Padahal jarum kan kecil, masa takut. Ini kok pun dari ada juga Mok Tangguh dan Leli juga ikut di kegiatan ini. Jadi teman-teman STWK juga bergabung. Yang wanita perempuan. Jadi karena Nikot yang juga termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Waktu bulan Juli 2021 Nikot yang mengikuti di Balai Serbaguna di Utara Nikot. Di dalam proses screeningnya Nikot yang lolos. Jadi pada bulan Juli Nikot adalah pengalaman Tiang pertama kali Niko. Pertama kali. Jadi banyak kok dari anggota Sukatruno ada yang bilang sing sakit karena Tiang sempat buat instastory donor darah Niko. Dibalas lah, di komen lah. Banyak teman yang lihat, pengen tahu juga pengalamannya kayak apa. Bilang dotpo tapi sing bani kayak gitu. Kenapa nah, enggak? Nah, ini untuk teman-teman yang dotpo tapi sing bani, kasih dong pesan-pesannya. Untuk teman-teman ya yang terutama ada di Sukatruno Wirakencana juga, marilah kita mencoba hal baru, terus juga berbagi sesama kepada keluarga, kepada orang-orang yang lagi membutuhkan. Juga nggak sakit kok, cuman serasa dikit aja gini jarumnya itu. Waktu pertama itu pertama aja, cuman kalau udah pernah berpengalaman gitu mengikut pasti ingin terus ingin. Karena sudah pernah jadi sudah tidak ragu lagi kan sudah merasakan. Tidak yang sendiri juga gitu. Kan waktu ini juga yang pertama. Kan Pak Den jadi sama-sama takut juga. Tapi kita udah lewati ternyata lagi jadi apa memang benar apa yang disampaikan Made, memang benar kalau kita belum pernah mencoba memang banyak ketakutan, kekhawatiran, keraguan, tetapi itu akan semuanya akan kita hilang ya. Kalau pikiran buruk Niko pasti terpecahkan karena sudah mau mencoba kan. Kalau sama sekali kita tidak mau mencoba kan terus jadinya antara ada rasa takut dan rasa ingin kan. Kalau nggak dicoba kan terusan akan seperti itu kan. Oke deh, terima kasih banyak sudah berbagi dari kesempatan ini. Semoga memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang lainnya. Selamat siang Winano. Ini Winano juga yang saya ketahui dan saya kenal dari dulu memang sangat aktif di kepemudaan. Sempat juga menjadi ketua Sukatruno Wirakencana dan juga banyak menginspirasi, menginisiator kegiatan-kegiatan yang ada di
Seketruna Wirangkencana. Nah, untuk di komunitas sekarang, Wi sebagai apa nih sekarang? Kebetulan Tiang dipercaya sebagai bendahara 2, Pak Dek. Bendahara 2. Iya. Pengalamannya dalam berdonor darah bisa diceritakan kepada teman-teman? Tiang sebenarnya sudah melakukan donor darah nih kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an habis tamat SMA. Tiang sudah pernah, kebetulan pada saat Tahun 2000 2000-an 2000-an di itu atas udah hampir 20 tahun Nggih. ya. Kebetulan saat wonten warga Riki Ya, membutuhkan donor darah golongan darah A. golongan darah A. Nggih, wonten saudara dia mengetahui golongan darah Tiang A, maka dihubungi Tiang, langsung Tiang donor ke Rumah Sakit Sanjiwani. Dan pada saat diambil. Sama nggak sama pengalaman Made sama Risma waktu pertama donor darahnya? Kebetulan sama juga sama, ya. Jadi hampir sama ya pengalaman. Ada rasa ingin membantu lebih besar dari rasa ketakutan Tiang, makanya Tiang lagas gitu. Jadi Nika memotivasi ya, walaupun takut tapi karena rasa ingin membantu, menolong keluarga, sahabat dan teman, jadi itu bisa hilang. Terus gimana lagi, Bli? Setelah beberapa tahun kemudian Wintan masih warga Riki karena ingin mau melahirkan, jadi membutuhkan golongan darah. Waktu Tiang donor di PMI Gianyar. PMI juga. Setelah kebetulan Tiang pernah menjabat sebagai pengurus di Sekotruno. Hampir setiap tahun mengadakan kegiatan donor. Ini Hastung Karos, setiap kegiatan Tiang selalu ikut berpartisipasi. Jadi memang donor darah menjadi sebuah kegiatan rutin dari Sekotruno. Hampir sebagai di bidang sosialnya sosialnya ya. Jadi sangat luar biasa dan memang sangat memotivasi untuk teman-teman mungkin penonton setia Taman KJ Channel. Dengan cerita yang kita berbagi sekarang, ada kita cerita pengalaman dalam berdonor darah. Nah, harapan ke depan untuk komunitas Taman Hati apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, mungkin dari komunitas akan melebarkan sayap dengan memperluas dari jaringan untuk keluar mencari anggota, kita membantu masyarakat di luar yang membutuhkan seperti itu. Jadi memang sudah ada rencana dan sudah menjadi target program ke depan, bukan hanya untuk warga di lingkungan Taman KJ, tapi warga di luar itu yang membutuhkan. Dan kalau memang dari anggota ada yang siap, pasti akan siap untuk mendonorkan darah. Terima kasih Winana, terima kasih teman-teman semua. Pesan dan pesan Pak Dek buat sahabat-sahabat kita semua, penonton setia Taman KJ Channel. Ya, untuk pesan dan pesan yang bisa saya sampaikan, marilah kita bergerak dari yang kecil menuju yang lebih besar. Itu yang pesan saya. Donor itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Itu. Kalau sudah pernah berdonor, pasti tahu bagaimana rasanya. Selain kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan, terutama memerlukan transfusi darah, kita juga bisa beriatnya, terus bisa kita mendeteksi lebih awal penyakit apa yang kita sedang hidap. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Baik teman-teman, terima kasih Pak Dek sudah berbagi cerita bersama kita di Taman KJ Channel. Semoga bermanfaat. Begitulah cerita kami pada kesempatan ini. Dan memang kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan adik-adik ini sudah dirintis dari awal dan sekarang sudah mulai membentuk sebuah komunitas dengan tujuan untuk dapat memberikan yang lebih luas, dapat memberikan lebih banyak, dan juga dapat memotivasi dan menginspirasi daripada rekan-rekan atau teman-teman khususnya di Sekotruno Wirangkencana, dan mudah-mudahan dapat menginspirasi dan menginspirasi
koala muda atau anak-anak muda milenial yang ada di Bali. Sebelum kami tutup, di sini dari tadi yang lihat ada teks lain bahwa setetes darah kita sangat berarti untuk mereka. Luar biasa teks lain yang dicantumkan di t-shirt atau di baju dari Taman Hati Kencana. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon support, jangan lupa subscribe, like, share, and comment Taman KJ Channel. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.